Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Dan saya, Anak Agung Siti Nugrahani Widi, sebagai moderator, juga pemateri dengan nomor absen 17. Dan rekan saya, Niputu Sri Handayani, sebagai pemateri dengan nomor absen 16. Untuk materi pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Akuntansi atau SIA, merupakan sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan. Kriteria sistem informasi akuntansi yang baik. Yang pertama, keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Yang kedua, kerahasiaan, perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga, privasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Yang keempat, integrasi pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang kelima, ketersediaan. Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Siklus akuntansi merupakan tindakan akuntansi dalam perubahan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 1 tahun kalender, karena jangka waktu dari siklus ini per 1 tahun kalender. Biasanya siklus akan dibuka di awal tahun dengan pembukaan buku dan di akhir tahun akan ditutup dengan jurnal penutup. Jenis-jenis dari siklus akuntansi. Yang pertama, perusahaan jasa merupakan jenis yang tak memiliki kepemilikan serta produknya tak terwujud, namun yang diperjualbelikan tetap memiliki nilai bagi pelanggan ataupun masyarakat secara umum. Yang kedua, perusahaan dagang merupakan bisnis dan barang yang ditawarkan jelas secara fisik dan kegiatan seperti pembelian, penyimpanan, ataupun penjualan bagi ditemukan dengan mudah. Beberapa tindakan siklus akuntansi pada ranah perusahaan dagang antara lain penjualan produk, harga pokok, penjualan, dan biaya persediaan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang berkegiatannya meliputi pengolahan bahan baku sehingga menjadi bahan jadi. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur secara umum sama seperti perusahaan jasa dan dagang, tetapi ada perbedaan mengenai pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, analisa transaksi. Tahapan pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam suatu periode dan mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua, pencatatan transaksi adalah mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berturut sesuai tanggal transaksi. Yang ketiga, pembuatan buku besar adalah memindahkan transaksi di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan rekening buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo adalah membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo yang terdapat di buku besar sehingga saldo yang sama antara lain debit dan kredit. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian adalah membuat jurnal penyesuaian transaksi yang belum dicatat pada akhir ayat periode akuntansi. Yang keenam, pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian adalah pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian dengan memasukkan sebuah saldo yang telah disesuaikan.
Yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca setelah dengan data pada neraca saldo setelah penyelesaian. Yang ke-8, pembuatan jurnal penutup adalah berfungsi untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol. Yang ke-9, neraca saldo setelah penutup adalah daftar keseluruhan saldo yang didapat di akhir periode pelaporan suatu perusahaan. Yang ke-10, ayat jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya adalah neraca lajur, di mana neraca lajur merupakan kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Neraca saldo memiliki tujuan sebagai tepat atau tidaknya sebuah transaksi itu agar tidak terjadi kesalahan pada ayat jurnal. Sebelum membuat neraca lajur, kita akan melihat pada neraca saldo dengan tambahan informasi sebagai berikut, di mana yang pertama yaitu persediaan barang dagangan yang ada pada akhir tahun berjumlah 607.200.000. Yang kedua yaitu gaji bulan Januari yang belum dibayarkan berjumlah 11.500.000. Yang ketiga, perlengkapan yang digunakan pada periode ini berjumlah 15 juta dan separuh di antaranya digunakan oleh bagian penjualan, separuh lainnya digunakan oleh bagian umum. Yang keempat, depresiasi untuk gedung ditentukan sebesar 40 juta dan untuk peralatan sebesar 48 juta. Seperempat dari beban depresiasi ini dibebankan ke beban penjualan dan sisanya dibebankan ke beban umum. Yang kelima yaitu bunga yang terutang berjumlah pada akhir periode 78 juta. Dan yang terakhir, pendapatan diterima di muka pada akhir Januari berjumlah 12 juta. Berikutnya, setelah neraca saldo, kita berlanjut kepada jurnal penyesuaian dengan perusahaan dagang lembada, jurnal penyesuaian, periode 31 Januari 2011. Nah, tanggal yang tertera yaitu tanggal 31 bulan Desember. Transaksi yang pertama, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang awal sebesar 654 juta. Yang kedua, persediaan barang dagang akhir pada beban pokok penjualan sebesar 607.200.000 rupiah. Lalu transaksi yang berikutnya, beban gaji pada utang gaji sebesar 11.500.000, beban penjualan dan beban umum pada perlengkapan sebesar 7.500.000 dan 15 juta. Yang berikutnya yaitu beban penjualan dan beban umum pada akumulasi depresiasi gedung sebesar 10 juta pada beban penjualan, 30 juta pada beban umum, dan 40 juta pada akumulasi depresiasi gedung. Yang berikutnya yaitu beban penjualan dan beban umum pada akumulasi depresiasi peralatan, 12 juta pada beban penjualan, 36 juta pada beban umum, dan 48 juta pada akumulasi depresiasi peralatan. Yang berikutnya yaitu beban bunga pada utang gaji sebesar 78 juta, dan yang terakhir pendapatan diterima di muka pada penjualan sebesar 53.600.000. Dari transaksi tersebut didapatkan totalan sebesar 1.507.300.000 rupiah. Dan setelah itu kita berlanjut pada neraca lajur. Perusahaan dagang lembada neraca lajur 31 Januari 2011. Pada neraca lajur terdapat beberapa kolom, yaitu pada kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian atau AJP, NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, berikutnya laba rugi, dan terakhir ada neraca. Pada neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan hasil dari penjumlahan baik itu pengurangan maupun penambahan dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian.
Berikutnya yaitu pada kolom laba rugi ini merupakan transaksi dari penjualan, returan dan pengurangan harga penjualan, potongan penjualan dan beban-beban yang ada. Yang berikutnya yaitu pada kolom terakhir neraca, yaitu merupakan transaksi dari kas sampai utang dan modal Tuan Abidin. Baik, sekian pemaparan saya mengenai neraca lajur dan yang lainnya. Kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Lalu sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi yang kurang lengkap. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.